Dan memang benar bahwa PNF ini merupakan flexibility exercise. Nah, dari PNF sendiri, ini kita hanya sebatas uh, mereview ulang ya. Kalau PNF itu bahwa proprioseptif, reseptor penerima rangsang dalam sendi dan otot ataupun tendon, kemudian ada neuromuskular, saraf yang menginervasinya, dan ada fasilitas. Bagaimana kita memfasilitasi dari proprioseptif dan neuromuskular. Ini metode untuk membentuk pola gerak melalui stimulus fasilitasi proprioseptor sehingga mendapat respon neuromuskular secara benar. Kita nggak perlu. Kalau untuk urutan perkembangan manusia, ini harusnya kita ngomonginnya di bobot tadi ya. Di bobot kita yang perkembangan manusia. Kenapa kok di bobot? Karena memang lebih banyak bobotnya. Bobotnya itu kan anak-anak. Anak-anak kita juga harus paham bahwa pemeriksaan-pemeriksaan untuk anak-anak ada yang namanya GMFM. GMFM ini kita harus pakai juga untuk mengevaluasi apakah pasien kita sudah sampai mana kemampuannya. Jangan sampai pasien-pasien kita ini kita nggak tahu kemampuannya terakhirnya bagaimana dan kita kasih exercise-nya jadi sasai kan itu yang nggak boleh. Perkembangannya dari berguling, kemudian merayap ke depan, merangkak, duduk, belajar berdiri sampai berjalan, melompat. Ini sama aja dengan kalau kita dapat pasien stroke. Pasien stroke memang kita nggak minta bapaknya berguling gitu kan, kita nggak minta. Ayo Pak coba berguling, muter-muter itu kan enggak. Tapi kita pastikan bahwa bapaknya ini bisa berguling sendiri. Bisa berguling sendiri bagaimana? Jadi kalau kita gerakan hipnya, itu beliaunya bisa. Maka dari itu, kalau yang dulu di kelas saya, itu ada tuh hip pattern. Bagaimana biar dia bisa bergerakan hip. Atau yang scapula pattern. Itu kita kasih latihan-latihan BNF untuk yang scapula pattern. Itu kan ada tuh. Biar apabila mereka bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Atau merayap ke depan. Kalau merayap ke depan, kita juga untuk lansia memang jarang ya kita kasih. Oh, coba merayap gitu kan enggak. Tapi kalau untuk anak-anak kita kasih itu. Anak-anak kita pastikan bahwa anak-anak itu tetap bisa merayap gitu, kan. Dan merangkak dan belajar berdiri sampai ke belajar berdiri kita harus tahu. Dari PNF ini yang kita harapkan itu bisa memperbaiki pola-pola gerakan dengan memberikan banyak pengulangan untuk menangani kelumpuhan pada anggota gerak dan stabilisasi atau perbaikan postur. Ini ada beberapa prinsip neurofisiologisnya, ada prinsip overflow, ada receptacle innervasi, dan ini ada beberapa konsep dasar PNF, ada tahanan optimal, kontak manual, stimulasi verbal, visual feedback, body posisi, body mekanik, traksi, iradiasi, dan reinforcement, dan pola gerakan. Ini nanti silakan dibaca, ini ada beberapa tekniknya, hold relax, contract relax, rhythmical inisiasi. Yang paling sering akan kita gunakan adalah rhythmical inisiasi, contract relax, hold relax, dan repeated contraction. Ini empat ini yang paling sering nanti kita gunakan. Apalagi kalau di PNF kita tahu ada diagonal ya, gerakannya selalu diagonal, yaitu D1, diagonal dari dalam atau dari luar. Kita nggak bisa kasih PNF itu lurus-lurus aja gitu nggak bisa, tapi harus tetap ada diagonalnya. Pola gerakan dari ciri khasnya, pola gerakan PNF itu adalah diagonalnya itu. Yang paling sering ini ya, empat ini how relax, contract relax, dynamical inisiasi. Kalau dynamical inisiasi ini untuk menginisiasi, uh, mengawali sebuah gerakan. Jadi tidak ada tahanan, tidak ada apa-apa, cuma kita gerakan aja, gerakan secara diagonal. Atau repeated kontraksi. Kalau repeated kontraksi dalam uh, beberapa ROM tertentu
kita kasih Pak kontraksi lagi, Pak kontraksi lagi, Pak kontraksi lagi. Ini sebenarnya ada beberapa video, tapi karena sudah saya bikin PDF, jadi videonya tidak bisa di play gitu. Dari mikrostabilisasi, kalau mikrostabilisasi itu ditaruh di beberapa di ROM tertentu, kemudian kita kasih goyangan, kita goyang-goyang tangannya ini, kita kasih goyangan entah itu ke depan atau ke belakang. Kalau repeat kontraksi ya kita hanya mengontraksikan secara berulang-ulang. Kemudian ada CIMT. Ini CIMT salah satu teknik rehabilitasi untuk memperbaiki kemampuan dan fungsi motor ekstremitas atas yang mengalami hemiparesis pada pasien dengan gangguan pada sistem saraf pusat. Kalau CIMT sendiri, ini kan namanya CIMT ini Constraints Induced Movement Therapy, berarti ada constraint-nya. Constraint itu mengistirahatkan ekstremitas yang sehat. Jadi yang sehat itu malah kita istirahatkan. Biar apa? Biar yang lemah itu lebih bisa bergerak, lebih optimal. Gitu. Kita paksa untuk bergerak. Ya, karena ada force di sini, kita paksa. Benar-benar kita paksa untuk bergerak yang lemah. Dan masih praktis. Latihan yang berulang-ulang. Syarat umum untuk mengikuti program CIMT, jadi pasien itu nggak boleh MMT-nya 1 atau tidak, MMT pasien itu sudah 2 atau 2+ gitu ya, atau 3, itu lebih bagus tuh kita kasih CIMT, lebih tepat juga nanti untuk peningkatan performanya. Karena CIMT ini dia digunakan pada yang mild atau ringan dan mild to moderate. Mild to moderate berarti kan dari ringan menuju sedang, bukan dari sedang menuju parah. Kalau sedang menuju parah mungkin kita bisa kasih PNF, tapi kalau mild to moderate pada ekstremitas atas kita bisa kasih CIMT. Pada dasarnya CIMT memang kita harus kasih imobilisasi pada yang sehat itu tadi. Untuk konsen sendiri, ini bisa menggunakan mitela, ada menggunakan sling, atau mitten, atau glove, atau handspin, atau yang lain. Kita langsung lanjut yang terakhir aja ya. Yang terakhir ini program latihan pada kondisi ini punggung bawah. Ini ada spesifik dan non spesifik. Yang paling sering kita dengar ada William Flexi dan juga ada McKenzie exercise. Kalau William Flexi ini ada pelvic tilting, ada pelvic tilting, single knee to chest, double knee to chest, party of sit up, hamstring stretch, ada hip flexor stretch, ada squat. Ini gerakan-gerakannya memang tidak kita gerakan cuma 1 kali, 8x1 itu bukan, tapi kita bisa kasih latihan 8x2 ataupun 8x3 atau 8x4 di setiap semua gerakannya. Namun di beberapa rumah sakit, kalau teman-teman punya rumah sakit, itu kita nggak bisa optimal. Kenapa kita nggak bisa optimal? Karena dibatasi waktu. Jadi satu gerakan ini 8x1, 8x1, 8x1 semua. Tapi kalau yang dapat di klinik, itu kita bisa lebih optimal. Kita lebih bisa optimal dan kita bisa lebih lama. Kalau kita lebih lama treatmentnya, berarti kemungkinan pasien cepat sembuh itu makin meningkat. Ada pelvic tilting, juga ada McKenzie exercise. Ini ada pelvic tilting dan ada McKenzie exercise. Ada piriformis stretch kalau pasien kita mengalami piriformis syndrome. Oke ya, saya rasa seperti itu.
Saya mohon maaf kalau ada kesalahan karena memang lagi di dalam kereta, jadi saya tidak bisa fokus. Maaf. Eh, Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Tapi kalau bisa via chat aja ya, biar saya bisa baca. Silakan apabila ingin bertanya. Belum ada, Bapak. Oke. Kalau tidak ada yang tanya juga nggak apa-apa, sesuai harapan saya kan berarti. Semoga nggak ada yang tanya, saya tetap gitu. Karena memang lagi di dalam kereta kan sedikit berisik untuk mesin akhiri materi pagi ini dari saya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang saya berikan ini bisa menyegarkan keingatan kalian gitu ya. Disegarkan jadi lebih ingat, jadi lebih siap sebelum ke tempat praktek. Ini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang jelas. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Mas ya. Eh, saya mohon izin keluar, nggih.